Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, yang mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah Yusuf ayat kedua 37. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang ke-37 ini masih berkaitan dengan ayat yang kemarin, yang dimana di ayat sebelumnya itu kedua tahanan itu bertanya tentang mimpi mereka. Maka pada kesempatan kali ini Nabi Yusuf menyikapi daripada permintaan tolong mereka untuk mentakwilkan mimpi, yaitu dimana di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani. Qala berkata Yusuf, la ya'tikuma tidak datang kepada kamu berdua ta'amun makanan turzaqani yang dirizkikan kepada kamu illa naba'tukuma bita'wili, kecuali kami telah memberitahu kepada kamu berdua ta'wilnya. Qabla an ya'tiyakuma, sebelumnya, padahal sebelum datangnya. Zalikuma mimma 'allamani rabbi, yang demikian itu terjadi karena Allah mengajarkan kepadaku Tuhanku. Inni, sesungguhnya aku taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah. Wahum, yang mana mereka itu bil akhirati hum kafirun, terhadap akhirat mereka kufur. Nah jadi Bu, di dalam ayat ini jadi Nabi Yusuf mencoba menerangkan tentang kelebihan daripada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini memiliki kelebihan bukan cuman menafsirkan mimpi. Bahkan Nabi Yusuf menceritakan, jangankan ibarat kata sekadar menafsirkan mimpi. Kan lu tahu, setiap makanan yang datang kepada lu, ya kan, ketika ini makanan itu kan udah buat tebak makanan apa yang akan datang, dan ternyata benar. Artinya Nabi Yusuf Bu itu mengetahui hal yang gaib. Hal yang gaib itu ya diantaranya itu tadi, nih hari ini makan apa nih, itu Nabi Yusuf udah bisa nebak nanti akan datang makanan ini dan ini. Padahal Nabi Yusuf nggak tahu, nggak ngelihat tentang apa yang dimasak si juru masak, tapi Nabi Yusuf bisa nebak, bisa mentakwil makanan apa yang bakal datang, begitu. Artinya Nabi Yusuf dalam hal ini itu berani mengakui kelebihan dan kemampuan dia, begitu.
Tetapi yang perlu kita perhatikan di kelanjutan ayat, walaupun Nabi Yusuf berani, ya kan, menampilkan kelebihan dan kemampuan dia, yang perlu kita garis bawahi ungkapan Nabi Yusuf yang selanjutnya, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Gua ibarat kata gua bisa begitu, gua bisa mengetahui hal-hal yang gaib, gua bisa menafsirkan mimpi, itu disebabkan apa? Karena memang telah mengajarkan kepada saya Tuhan saya, gitu. Artinya bukan semata-mata karena memang Nabi Yusuf kebisaan-bisanya dia, bukan. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Yusuf. Itu Tuhan yang mana nih? Nah, di kelanjutan ayat ini, taraktu millata qaumin la yu'minun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang gak beriman kepada Allah. Artinya bukan agama yang pada umumnya ketika itu. Tapi apa? Tidak beriman kepada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka yang gak beriman kepada Allah, mereka juga kufur terhadap hari akhir. Nah, pelajaran apa Bu yang kita bisa ambil daripada kisah Nabi Yusuf dari ayat ini? Jadi ada pun pelajaran yang kita bisa ambil, yang pertama yaitu daripada pengakuan Nabi Yusuf yang pertama tentang beraninya Nabi Yusuf mengakui kelebihan dan kemampuan dia. Jadi intinya sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen mengajarkan kita ini supaya jangan rendah hati, jangan takut dianggap sombong, ya kan? Ya seperti Nabi Yusuf, dia memiliki kemampuan diceritain, gitu. Nabi Yusuf nggak pernah khawatir masa sombong, tapi justru, ya kan, ini untuk apa? Supaya bentuk bahwa kita ini menghargai potensi. Nah, pengakuan ini nggak ada maksud buat perbengkah-bengkahan. Pengakuan Nabi Yusuf nggak ada maksud buat sombong-sombongan. Tapi apa, Pak? Pengakuan Nabi Yusuf ini untuk bisa memberikan manfaat buat masyarakat, manfaat positif. Salah satunya ya Nabi Yusuf memberikan manfaat di mana Nabi Yusuf menafsirkan mimpi kedua tahanan tadi. Dan bahkan nanti di episode selanjutnya diterangkan bahwa Nabi Yusuf nanti bisa menafsirkan mimpi sang raja. Dan bahkan dari kemampuan tadi Nabi Yusuf juga akhirnya bisa mengantisipasi paceklik yang akan terjadi di Mesir ketika itu. Nah, itu kan merupakan keberanian dan kita juga harus seperti itu ketika kita memiliki kemampuan. Ya tunjukkan kita bisa. Terkait misalnya bisa jahit, ya kan, ya di mana-mana nanti ada orang nyuruh, ya udah orang nggak akan kemana-mana ke kita misalnya. Atau kita bisa masak, ya kita ungkapin. Yang penting jangan ngaku-ngaku doang. Ngaku-ngaku bisa masak, giliran disuruh masak, agak enak misalnya. Nah ini nggak bisa. Artinya harus sesuai apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan. Kan begitu. Dan juga yang selanjutnya, walaupun Nabi Yusuf, Bu, ya, itu mengakui kemampuannya, dia nggak lupa untuk apa? Menyandarkan kepada Allah dengan mengatakan, "Mimma 'allamani Rabbi." Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Nah, ini kan mengajarkan kita untuk apa, Bu? Untuk senantiasa bersyukur atas setiap apa, kebolehan, kebisaan yang kita miliki, karena semuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadi kalau misalnya kita punya keahlian dalam masalah dagang, pinter dalam masalah ngelobi orang, bisa dalam keahlian masak, maka jangan sampai lupa semua kebisaan, kebolehan kita, keahlian kita itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya benar, ya kan, kalau misalnya langkah kedua ini atau kita benar mengakui bahwa kebisaan kita dari Allah, maka selanjutnya kita akan menggunakan ilmu atau keahlian tadi pasti buat kebaikan. Karena kan kita udah ngerasa ini dari Allah, nggak mungkin kita yang kebaikan dari Allah, ilmu dari Allah, kita manfaatkan atau kita gunakan untuk satu hal yang buruk. Dan inilah Bu yang dimaksud daripada firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
gitu. Dan adapun terhadap nikmat Tuhan kamu fahaddits, maka ceritakanlah, maka sebutlah. Nah, begitu yang dilakukan daripada Nabi Yusuf. Ya kan Nabi Yusuf menyebut kelebihan dia, yang mana kelebihan tadi adalah merupakan bagian daripada nikmat, gitu. Dan itu yang dilakukan Nabi Yusuf. Karena makna dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu kan makna yang pertama, Bu, perintah kita buat bersyukur. Jadi terhadap nikmat Allah itu sebut. Sebut di sini bukan sekadar kita ngomong alhamdulillah, bukan. Tapi sebut di sini apa? Yang namanya syukur itu kan menjadikan nikmat yang Allah kasih itu bermanfaat buat orang banyak. Begitu. Dan itu merupakan makna daripada tahaddus bin ni'mah. Dan yang kedua, daripada tahaddus bin ni'mah ini juga, ini kan pentingnya kita mengingat nikmat, Bu. Kadang-kadang kan kita lupa diri. Tes, tes. Cek, cek. Tes, 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 tes. Masa sebelah. Cek, cek. Cek, cek. Tes, satu, dua. Cek, cek. Tes, 1, 2, 3, cek. 1, 2. Mati, Bu, ya. Nah, lanjut tuh. Nah, jadi dari maksud tahaddus bin ni'mah itu kan menceritakan nikmat juga, termasuk apa, Bu? Supaya kita ini nggak lupa sama Allah. Kayak ibu nih, dikasih sehat, disebut-sebut, diinget-inget, jangan lupa bahwa nikmat sehat itu dari Allah. Ibu punya harta, jangan dihilangin nikmat harta itu dari Allah, sehingga menjadikan kita mengingat nikmat, kita nggak akan melupakan Allah, nggak akan menyia-nyiakan Allah. Dan juga yang dimaksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu, Bu, menceritakan nikmat sebagai motivasi dan inspirasi. Nah, ini kan yang juga dilakukan Nabi Yusuf, yaitu di mana Nabi Yusuf kan menceritakan bahwa gua bisa mentakwil mimpi, gua bisa mengetahui tentang hal yang gaib, itu kan mimma 'allamani rabbi. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan Tuhanku mengajarkan kepadaku. Nah, bagaimana Tuhan itu bisa mengajarkan kepada Nabi Yusuf, Bu? Ya kan? Maka diterangin lagi sama Nabi Yusuf, Tuhan itu mengajarkan kepadaku, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu Nabi Yusuf meninggalkan agama kaum orang-orang yang gak beriman kepada Allah. Artinya, Nabi Yusuf menceritakan nikmat ini, Bu, sebagai apa? Motivasi, inspirasi. Kalau lu pengen kayak gua, ikutin gua, maksudnya begitu, Bu. Makanya Nabi Yusuf dalam hal ini mengajarkan bahwa keimanan ihsan, keimanan yang benar, itu dapat membuka pintu-pintu hikmah dan pengetahuan yang luar biasa dari Allah. Salah satunya apa? Keimanan daripada Nabi Yusuf yang bagus, ternyata apa, Bu? Itu kan membuka pintu-pintu hikmah, membuka pintu kegaiban, di mana Nabi Yusuf bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Kan begitu. Yang kedua, Nabi Yusuf juga, Bu, nggak memonopoli yang namanya keistimewaan tersebut. Ya kan nggak lantas Nabi Yusuf dikasih keistimewaan sama Allah melihat hal yang gaib ini diem-diem. Dikasih tahu rahasianya. Rahasianya apa? Bahwa Nabi Yusuf diajarkan oleh Allah dan Allah mengajarkan kepada Nabi Yusuf oleh karena Nabi Yusuf meninggalkan agama yang sebelumnya, itu agama orang-orang yang kufur terhadap Allah dan orang yang kufur terhadap hari akhir. Ini kan jadi pelajaran buat kita. Kalau kita dapat kebaikan, kayak misalnya ngaji, kita ngerasa baik, ada perubahan, maka jangan diem-diem, ajak orang untuk sama-sama menuju kepada
kebaikan. Begitu juga beliau menggunakan metode dialog untuk berdakwah, yaitu dengan mengajak kedua orang tersebut kepada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Artinya, orang itu kan berharap kebaikan dari kita, betul nggak, Bu? Nah, mumpung, ya kan, orang ada butuh sama kita, terus misalnya kita mampu, ya kan, kalau ada kesempatan kebaikan yang kita bisa berikan kepada mereka, misalnya berupa nasihat atau apapun itu, maka apa, Bu? Maka berikan. Terlebih yang namanya nasihat, itu bagi orang yang lemah, itu kan sebenarnya lebih mudah diterima. Makanya Rasulullah ketika nasihat kalau ada orang sakit, Rasulullah itu pasti nasehatin tuh orang. Kenapa, Bu? Karena nasehatin orang yang sakit, orang yang lemah itu akan lebih mudah diterima sama yang bersangkutan. Makanya kan dulu ada orang apa? Orang Yahudi yang dia kerjaannya ngeludahin Rasulullah ketika lewat, sampai akhirnya Rasulullah nggak ngeliat itu orang ngeludahin lagi, menghina lagi. Katanya dengar-dengar sakit, ditengokin lah sama Rasulullah. Dia apa? Sekedar ditengokin kan bukan cuma ditengokin, dinasehatin sama Rasulullah supaya apa? Supaya beriman. Akhirnya apa, Bu? Berimanlah dia kepada Rasulullah. Karena memang menasihati orang yang dalam kondisi lemah, baik lemah fisiknya, lemah jiwanya, atau dia ngerasa nggak punya apa-apa, itu akan lebih mudah diterima gitu oleh orang tersebut, sebagaimana pelajaran yang kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf. Dan juga yang namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah itu kan, Bu, penggunaan istilah fahaddits ini, maka hendaklah kamu mengucapkan. Dalam ayat ini kan merupakan apa, Bu? Menunjukkan bahwa kita nggak hanya diingatkan untuk berdiam diri kalau udah dapat nikmat, jangan diem aja gitu. Tapi kita disuruh berkongsi atau menyampaikan nikmat tersebut secara terbuka. Ya tadi kalau kira-kira dapat rezeki, ya bagi-bagilah orang kan gitu. Jangan diem aja kalau misalnya emang Ibu dapat rezeki itu, atau kita dapat kebaikan atau ilmu, sampaikanlah ke orang. Jangan diem-diem aja. Nah itu yang dimaksud daripada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi bukannya riya, bukannya pengen didengar, bukan. Tapi apa, Bu? Memang pengen didengar, tetapi berharap dari apa yang kita perdengarkan kepada orang lain bisa menjadikan manfaat buat orang lain. Nah itu begitu maksudnya. Bukan cuman pengen didengar, gue dapat nikmat ini, gue dapat kebaikan ini, didengar doang, orang ngiler doang, kagak ada manfaatnya. Itu namanya sum'ah, cuma pengen didengar doang. Atau cuman pengen dilihat doang, mamer, kita beli mobil, duduk di atas mobil, tapi nggak memberikan manfaat apa-apa buat orang. Itu namanya riya. Bukan fahamma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi yang maksud tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat, itu bukan cuma menceritakan. Orang lain yang mendengar harus mendapatkan manfaat daripada apa yang kita sebut tadi. Begitu sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dia menceritakan tentang nikmat dari Allah, berupa dibukakan pintu kegaiban, itu Nabi Yusuf juga berharap orang itu mendapatkan, maka dikasih tahu rahasianya, kisi-kisinya, caranya, begitu, Bu. Nah, dan juga selanjutnya, Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Dan bukan cuman mereka, Bu, Nabi Yusuf bukan cuman meninggalkan agama orang-orang terdahulu yang kufur terhadap Allah dan hari akhir, tapi juga Nabi Yusuf di kelanjutan ayat mengatakan, dan aku mengikuti millata agama abai, bapak moyangku Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Tapi aku juga mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yakub, gitu.
maka lana an nusyrika billah, kan gitu. Maka apakah pantas bagi kami para nabi mempersekutukan Allah min syai'in dengan sesuatu apapun? Gitu. Dzalika min fadlillah alaina 'alan nasi walakinna aktsaran nas la yaskurun. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, walakinna akan tetapi aksaron nasi kebanyakan manusia la yaskurun, kebanyakan manusia itu enggak bersyukur. Maksudnya gimana? Nah jadi Bu, Nabi Yusuf itu kan menjelaskan bahwa dia bisa begitu, bisa mendapatkan ilmu dari Allah, itu bukan karena hanya meninggalkan keyakinan kaumnya yang menyekutukan Allah, tetapi juga apa? Mengikuti agama tauhid yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Artinya apa? Atau pelajarannya apa yang bisa kita ambil, Bu? Artinya, kita nggak hanya diajarkan untuk berhenti meninggalkan keburukan, tetapi kita juga diajarkan mesti melakukan kebaikan. Contoh, kayak misalnya kita kan dulu mungkin punya masa lalu yang nggak bagus lah. Kita sering berbuat dosa, apapun bentuk dosanya, ya kita sama-sama tahu mas sendiri-sendiri. Nah, alhamdulillah ternyata sekarang kita udah bisa ninggalin dosa. Apakah cukup? Enggak, Bu. Ibu harus melangkah selanjutnya sebagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf, yaitu apa? Mengikuti agama Islam dalam arti perbaiki diri, ngaji, banyak mengenal ajaran Islam, belajar mengenal Allah. Artinya nggak cukup cuman kita dulunya nggak bagus, terus sekarang meninggalkan hal-hal yang buruk. Tapi justru langkah selanjutnya semakin mempercantik diri, yaitu dengan cara kita ngaji. Dan ini kan mengandung pelajaran bahwa Nabi Yusuf istilahnya apa? Memberikan pelajaran bahwa yang namanya Nabi Yusuf itu kan mengajarkan atau menunjukkan bagaimana agama tauhid yang diajarkan secara konsisten oleh nabi-nabi sebelumnya, ini kan menegaskan pentingnya melanjutkan tradisi iman yang benar. Karena iman yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub adalah tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kan merupakan tradisi iman yang benar dan yang harus dilestarikan. Ya begitu juga kayak misalnya dulu orang tua kita punya kebaikan, ya dilestarikanlah kebaikan tadi. Kalau memang itu bernilai baik, itu. Nah, yang jadi pertanyaan, Bu, apa sih yang dimaksud tauhid, Bu? Kan gitu. Karena kan di sini terkait milah Ibrahim, Ishak, dan Yakub adalah agama yang mengajarkan baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu semua nabi mengajarkan yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering dengar tuh kita disuruh mentauhidkan, tauhidkan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita udah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ditanya gitu kita juga bingung. Sementara ditanya definisinya aja kita nggak tahu apa sih yang dimaksud mentauhidkan Allah. Nah, untuk kita memahami tentang tauhid dengan cara yang bisa dikatakan mudah bagi kita orang awam, maka pengertian tauhid yang dalam hal ini agar kita mudah pahami, kita bagilah tauhid ini menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan, dalam pemeliharaan. Nah ini bermakna, Bu, tauhid rububiyah ini maksudnya mengesahkan Allah dalam penciptaan dan pemeliharaan. Ini maksudnya bermakna bahwa kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh alam semesta, dan dia juga Allah yang memelihara dan menjaga alam tadi ya. Di alam semesta itu ya selain Allah, kita alam itu semua. Allah menciptakan, Allah yang menjaga. Gitu. Nah, ini apa? Tauhid yang pertama yang harus kita
terima. Seperti begini, yang pertama, yang menciptakan kita kan siapa? Ya, kita yakin itu Allah. Nah, setelah kita diciptakan, ya kan, kita diberikan rezeki oleh siapa? Oleh Allah. Buktinya apa? Kan saya nyari duit. Ya tetaplah walaupun kita nyari duit, yang ngasih kesehatan ibu siapa? Allah. Kalau sakit ibu nggak bisa nyari duit, kan gitu. Tapi kan saya juga sehat, oke, dari Allah, tapi kan modal. Saya modal dari saya, iya tetap itu modal dari siapa? Ujung-ujungnya dari Allah, kan gitu. Ya saya karena saya pintar, ya kepintaran dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah misalnya bikin kita stroke, otak kita error, udah nggak akan bisa apa-apa. Artinya walaupun secara dohir kita dagang, iya hasil kerja keras kita, hasil tenaga kita, tetapi sekali lagi bisanya kita bergerak, bisanya kita bernapas, itu adalah dari Allah. Maka wajar kalau itu dikatakan apa? Bahwa memberikan rizki kepada kita adalah Allah. Kan begitu. Allah juga yang apa Bu? Yang menyembuhkan kita ketika kita sakit. Kan gitu. Kang Dad, saya sembuh karena berobat. Ya kan nggak semua orang berobat sembuh, ada yang nggak sembuh dengan obat tersebut. Dan ini kan menjadi apa? Menjadi satu hal yang harus kita sadari, bahwa yang menyembuhkan kita dari sakit bukan obat. Kenapa? Karena ada obat yang oleh itu obat yang sebelumnya kemarin kita ampuh tuh, besok udah nggak ampuh. Ini kan menandakan bahwa bukan obat itu yang menyembuhkan kita, tetapi Allah yang menyembuhkan kita. Dan keyakinan seperti ini harus, karena ini terkait tauhid rububiyah, bahwa yang menyembuhkan, yang menyehatkan kita adalah Allah. Berobat hanyalah sarana, kewajiban. Ya kita namanya sakit, wajib berobat, itu bentuk ibadah kita. Nah, setelah kita beribadah, apakah ibadah kita ini dalam arti sakit ini bisa jadi sembuh? Itu urusan Allah. Dan gak harus selalu kita menuntut Allah biar sembuh, enggak, ya enggak juga lah. Maksa kita harus sembuh, karena kan ada saatnya kita umur ada batasnya, ada ujungnya, mati. Dan penyakit akan ada batas ujung yang nggak sembuh, sakarat namanya. Kalau penyakit ada sembuh, marad namanya. Kan begitu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidik kita, yang menjadikan kita lebih baik kayak sekarang nih. Kayak kita kan bisa ngaji, bisa kenal kebaikan, ada perubahan dalam kehidupan kita. Siapa yang ngedidik kita kalau bukan Allah? Artinya dalam tauhid rububiyah kita meyakini bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang merawat kita adalah Allah, yang mendidik kita adalah Allah. Bahkan Bu, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, Allah sudah menciptakan alam semesta ini buat tempat kita tinggal jauh sebelum kita ada. Artinya apa? Kalau alam semesta ini diciptakan seperti matahari, angus kita. Kalau bumi ini diciptakan seperti bulan, hancur, kita nggak bisa napas juga. Kalau bumi ini diciptakan seperti Mars, mati, kita nggak ada air. Tapi ternyata sebelum kita diciptakan, Allah sudah menciptakan yang namanya bumi, ada air di sono, ada udara di situ, ada sinar matahari yang merupakan sumber-sumber kehidupan sehingga harus kita bisa hidup. Coba kalau misalnya Allah nggak mempersiapkan ini ya Bos, udah nggak bisa apa-apa, kan begitu. Dan juga yang selanjutnya Bu, tauhid uluhiyah, yaitu tauhid terkait kita keesaan, apa, dalam masalah penyembahan terhadap Allah. Ini maksudnya gimana Bu? Yaitu kita hanya menyembah dan tidak menyekutukan dengan apapun atau siapapun. Jadi hanya Allah yang kita sembah sepenuh hati. Cuma Allah yang kita jadikan tempat meminta dan berdoa. Jadi namanya minta sekalipun itu cuma hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta, kan gitu, meminta pertolongan. Kan gitu, nggak boleh sama siapapun.
Nah, lantas bagaimana kalau kita butuh? Ya tetap dalam etikat kita, Bu, misalnya nih, ibu butuh duit, ya kan? Butuh duit, minta sama Allah, "Ya Allah, saya butuh duit nih buat bayar listrik." Minta tuh sama Allah, itu yang pertama. Setelah minta sama Allah, ibu usaha, datang ke rumah anak, ya kan? Datang ke rumah anak, "Neng, emak nih mau bayar listrik, listrik udah nut kan gitu. Nah, ketika misalnya pada akhirnya itu anak kita nggak ngasih, udah terima, kenapa? Ya karena memang Allah nggak ngasih. Karena waktu datangnya kita ke anak itu cuma ikhtiar, tetap keyakinan mah harus minta sama Allah. Kalau pada akhir kenyataan anak nggak ngasih, ya udah itu bagian dari ketetapan Allah, gak usah kecewa. Karena apa? Ya karena Allah akan memberikan yang lebih baik mungkin. Tetap keyakinan minta sama Allah, tetapi dalam ikhtiar, ya kita harus jalan, ngutang kek, kan gitu, minta kek, minjem atau apapun namanya. Tapi tetap ketergantungan kita, mintanya kita itu sama Allah. Begitu juga kan termasuk tauhid uluhiyah, itu seperti kita misalnya sama suami kan gitu. Kita berbakti, kita ta'azim sama suami bukan karena pengen dihormatin. Kalau misalnya kita masih berharap ada timbal balik dari suami, maka tauhid uluhiyah kita bermasalah. Bermasalah. Kenapa ya? Kita melakukan sesuatu karena masih berharap balikan dari pada sesuatu tersebut. Dan begitu juga ada yang selanjutnya tauhid asma wa sifat, itu keesaan terkait sifat dan nama Allah. Maksudnya gimana, Bu? Ini kan menjadi apa? Memiliki apa? Bermakna kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan unik. Seperti Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kan gitu. Allah Maha Kuasa, nggak ada yang setara dengan Allah, dan kita nggak boleh menisbatkan sifat-sifat itu kepada selain Allah. Bagaimana contoh bagi kita mentauhidkan asma wa sifat? Contoh, sifat Allah Rahman Rahim kan satu itu contoh. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini kan bisa apa, Bu, manfaatnya kalau kita misalnya beriman terhadap sifatnya Allah itu Allah Maha Penyayang. Ini kan bisa menguatkan hati kita, membesarkan hati kita, bahwa kesempitan yang kita rasakan, kesusahan yang sekarang Ibu rasakan, itu bukan karena Allah jahat sama kita. Nah, sebagaimana Yusuf, Yusuf dipenjara, Yusuf dibuang, ya kan? Yusuf dijual sebagai seorang budak, tapi yang namanya Nabi Yusuf tetap mengimani terkait asma sifat bahwa Allah Maha Penyayang. Apapun yang dilakukan oleh keadaan, tetap Nabi Yusuf nggak putus asa. Karena apa? Nabi Yusuf yakin perlakuan Allah apapun buruknya, tetap Allah nggak mungkin benci. Tetap Allah sayang sama Nabi Yusuf, dan itu yang diyakini Nabi Yusuf. Begitu juga Allah Ghafur, memiliki sifat pengampun. Nah, ini kan manfaatnya kalau kita mengimani sifat Allah ini benar-benar terkait asma wa sifat, ini kan bisa menjadikan kita pun nggak putus asa ketika kita misalnya bersalah, punya salah sama Allah. Karena kita yakin Allah ngampunin. Atau begitu juga kita nggak memutus harapan orang-orang yang bersalah. Sebagaimana Nabi Yusuf, walaupun abang-abangnya udah menjolimi dia, walaupun abang-abangnya udah berusaha membunuh dia, Nabi Yusuf kan nggak pernah mutus harapan, dibilang nggak bakal diampuni, enggak. Tetap Nabi Yusuf mengampuni. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Begitu juga ada Allah sifat al-adil, contoh Allah Maha Adil. Sehingga kenapa, Bu, kita nggak putus asa misalnya kita dizolimin sama orang, kan gitu ya, karena ya kita yakin bahwa keadilan Allah pasti akan ditegakkan, nggak di dunia ini, di akhirat pasti akan ditegakkan. Begitu juga Allah punya sifat Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini kan bisa mendorong kita punya keikhlasan.
Kita ngaji bukan karena pengen dilihat orang, kita mengaji bukan cuman karena pengen didengar orang, tapi benar-benar karena kita tahu, kita sadar bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar. Tahu kalau niat kita lain, kalau kita tahu kalau ada niat yang nggak beres di hati kita, begitu. Nah lantas Bu, bagaimana Bu cara kita bisa mentauhidkan Allah? Dan adapun cara bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah, kalau kata Imam Al-Ghazali dan juga Ibnul Qayyim, yaitu beliau menjelaskan bahwa ma'rifatullah adalah pondasi daripada tauhid, begitu Bu. Makanya Bu, kalau misalnya kita pengen bertauhidnya mantap sama Allah, karena satu-satunya cara harus ma'rifat dulu, kenal sama Allah. Nah jadi pertanyaan, bagaimana Bu kita mengenal Allah? Karena kan banyak orang-orang sekarang, dia memiliki metode ma'rifatullah. Ujug-ujug dibilang mengajarkan ma'rifatullah, malah yang ada dia malah menyesatkan umat atau mengambil manfaat dari umat. Salah satunya ada. Kemarin ada orang datang kemari Bu, ya kan, orang datang kemari, dia curhat terkait pengalaman spiritual dia. Yaitu di mana dia dipertemukan katanya guru mursyid, ya kan, diajarkan bagaimana cara kenal Allah. Tapi di sela-sela itu apa? Doktrin dari dia bahwa apapun yang diminta guru kabulin. Akhirnya itu dia minta macam-macam, ya lama-kelamaan dia pegel juga kan, dimintain ini, dimintain itu. Kenal sama Allah kagak, kan begitu. Nah ini kan jadi satu kesalahan. Nah sebenarnya sebagaimana cara kita bisa ma'rifatullah? Akhirnya saya bilang sama dia, kalau kita pengen ma'rifatullah, itu banyak-banyak berkomunikasi dengan Allah. Sebagaimana situlah saya bilang, kalau situ pengen kenal saya, kita banyak-banyak ngobrol, sering-sering denger apa yang saya sampaikan. Nanti situ akan kenal saya, kan begitu. Makanya kan kita sama sobat kental itu kenapa Bu? Ya karena memang kita udah sering banyak ngobrol, tahu perilakunya, tindak tanduknya. Nah begitupun kita terhadap Allah Bu, banyak-banyak denger kalam Allah. Apa Bu? Al-Quran. Nah sekarang didengar doang, ya kagak lah. Apa dibaca dong? Ya kagak. Dibaca emang pahala, mendengar pahala, tapi nggak akan melahirkan manfaat kebaikan buat perbuatan. Nah, bagaimana cara kita kenal Allah? Kita kaji apa maksud Allah. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah seperti ini? Ya seperti Allah menceritakan Nabi Yusuf, kan ada banyak pelajaran tuh yang disampaikan. Sehingga kan kurang lebihnya kita tahu, oh ternyata Allah sayang, ternyata Allah baik, kan gitu. Kalau kita misalnya kaji Al-Quran, paling enggak kita akan bisa mengenal Allah, bahwa Allah itu benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan cuman kita simbol doang, emang benar semua isi Al-Quran itu tersimpul dalam satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan gitu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana Maha Penyayangnya Allah? Ya dikaji biar kita tahu bahwa Allah itu benar sayang sama kita. Sehingga apa Bu? Dengan cara inilah kita akan bisa semakin kenal sama Allah. Dan juga yang selanjutnya, dzalika min fadlillahi alaina 'alan nas, ini adalah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Jadi Bu, ini mengandung pelajaran bahwa karunia Allah yang luas itu, yaitu berupa tauhid. Petunjuk adalah bentuk karunia Allah yang paling besar. Itu tauhid, petunjuk itu terkait Al-Quran. Karena apa? Karena yang namanya tauhid. Karena apa Bu? Karena terkait, apa,
Dzalika min fadlillahi alaina 'alan nas, itu adalah karunia dari Allah kepada kami, kepada manusia. Maksudnya apa, Bu? Petunjuk agama millah, tauhid, ini merupakan karunia Allah kepada kami dan kepada manusia. Tetapi yang selanjutnya apa, Bu? Dikatakan, walakinna aktsaran nasa la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia enggak bersyukur. Nah, maksudnya pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, jadi ketidaksyukuran manusia, itu banyak manusia yang gagal dia menghargai petunjuk Allah. Jadi menunjukkan bahwa kesyukuran itu bukan hanya terkait nikmat dunia, Bu. Kayak kita dikasih duit, syukur. Dikasih rumah, syukur. Bukan itu. Tapi juga yang dimaksud syukur itu terkait iman, terkait ilmu. Ibu udah dikasih sehat, syukur. Kayak misalnya nih sekarang nih, kita ngaji, ini kan bentuk syukur kita. Gitu. Tapi kan sekali lagi nggak salah kalau misalnya pada akhirnya Allah bilang walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia nggak bersyukur. Sekarang Al-Quran udah diturunin oleh apa? Oleh Allah melalui Rasulnya. Dan bahkan kalau mau ibu tahu, Rasulullah diutus selama 23 tahun. Sekali lagi saya ulang, Rasulullah diutus selama 23 tahun. Cuman apa, Bu? Cuman supaya memenuhi Al-Quran ini yang turun secara berangsur-angsur jadi utuh, Bu. Kalau Al-Quran ketika itu turunnya belum utuh, belum kelar urusan Nabi, Bu. Artinya adanya Nabi itu benar-benar supaya Al-Quran ini bisa tersampaikan. Dan ketika Rasulullah udah meninggal, Al-Quran ini udah utuh, rasa syukur kita terhadap apa yang telah diusahakan Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran, kita abaikan. Kajian-kajian terhadap Al-Quran kita nggak terlalu anggap penting. Ya kan begitu, kita cuma ngaji aja, tanpa kita mengerti maksud dari apa yang kita kaji. Maka nggak berlebihan sekali lagi tuh, kalau misalnya kajian Al-Quran menjadi kajian yang langka. Kenapa? Karena di ayat ini Allah dibilang walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia nggak bersyukur. Kenapa? Banyak kan terkait milahnya Ibrahim, milahnya Ishak, milahnya Yakub. Dan itu semua terhimpun di mana, Bu? Terhimpun sekarang di dalam Al-Quran. Kalau misalnya sekali lagi, ada orang yang nggak terlalu mementingkan kajian terhadap Al-Quran, ya kan? Ya wajar itu dikategorikan mereka nggak bersyukur. Dan banyak, sehingga sekali lagi nggak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walakin aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia itu nggak bersyukur. Dan pelajaran yang kedua juga, yaitu kebesaran Allah sering nggak disadarin. Jadi meskipun manusia nih diberikan berbagai kemampuan seperti akal, nikmat hidup, ini sering nggak dihargai, nggak menyadari bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Maka kan kita perlu peka gitu, perlu bersyukur atas semua yang Allah udah kasih. Allah udah kasih sehat, gunakan buat kebaikan, nuntut ilmu gitu. Sehingga kita nih sebagai umat yang beriman seharusnya bersyukur terhadap apa, Bu? Terhadap petunjuk Allah yang diberikan kepada Nabi, yang disampaikan kepada kita, yaitu berupa apa? Berupa agama, berupa milah, berupa petunjuk, yaitu dengan cara apa? Dikaji. Karena dengan kita mengkaji dari apa yang pernah diusahakan Rasulullah dan dapat dari turunnya Al-Quran, itu bisa menjadi benar-benar kebaikan buat kita semua, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja, nanti akan sedikit diulas oleh Ustadz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan hadil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, Ibu hadirin